Apakah mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tidak baik bagi tubuh? Apakah kita tak boleh mengkonsumsi makanan berkolesterol? Kita sering mendengar bahwa kolesterol adalah sesuatu yang jahat dan wajib dihindari. Sayangnya kolesterol masih seringkali disalahpahami. Banyak yang menyebutkan bahwa kadar kolesterol tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung. Kolesterol sesungguhnya dibutuhkan tubuh dan memang benar jika peningkatan kadarnya, terutama jenis kolesterol buruk, yaitu LDL atau low density lipoprotein, berpengaruh pada kesehatan jantung. Namun kolesterol baik atau high density lipoprotein juga penting dalam pembentukan membran sel, beberapa hormon dalam tubuh, dan vitamin D. Tersebar informasi lain mengenai kolesterol yang ternyata hanyalah mitos dan tidak benar adanya. Agar tidak terjebak dengan fakta dan mitos yang salah, On The Spot membahasnya dalam segmen Fact and Myth seputar kolesterol. Kolesterol tak selalu jahat. Kolesterol juga penting bagi tubuh. Sekitar 75% kolesterol dihasilkan oleh tubuh, sedangkan 25% lainnya diperoleh dari makanan. Sebagian besar kolesterol dihasilkan oleh hati dan penting untuk berbagai proses, termasuk produksi hormon dan vitamin D, serta untuk fungsi saraf dan otak. Meskipun dianggap berbahaya, kolesterol tetap dibutuhkan tubuh. Manusia rata-rata membutuhkan 1.100 mg kolesterol setiap hari untuk memelihara dinding sel dan fungsi fisiologis lain. Dari jumlah ini, 25 hingga 40% atau sekitar 300 mg secara normal berasal dari makanan, selebihnya disintesis oleh tubuh. Ada dua macam kolesterol yang mesti diamati, kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat atau LDL. LDL lah yang membentuk plak di dalam pembuluh arteri dan menimbulkan penyakit jantung. Sebaliknya, kolesterol baik membantu mengeluarkan kolesterol jahat dari darah. Semakin tinggi HDL, akan semakin baik. Once was said, life is love. Love is gentle. Sayangnya, banyak yang tidak mengetahui dirinya memiliki kadar kolesterol tinggi dalam darah, karena biasanya kondisi ini hadir tanpa gejala. Beberapa orang mengetahui kalau dirinya memiliki kolesterol tinggi setelah terjadi serangan jantung atau stroke. Untuk memastikan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi, lakukanlah pemeriksaan kolesterol rutin setiap tahun, mulai usia 20-an. Sebenarnya, ada beberapa gejala umum pada penderita kolesterol. Namun gejala ini hampir sama dengan penyakit lain hingga tak spesifik. Gejala umum dari kolesterol adalah claudication, yakni nyeri pada bagian kaki atau timbul rasa tidak nyaman di bagian kaki. Hal ini disebabkan oleh tersumbatnya arteri sehingga aliran darah yang seharusnya masuk ke kaki menjadi terhambat. Penderita kolesterol tinggi juga kerap mengeluh pada beberapa jari tangannya seperti mengalami mati rasa. Gejala lain adalah pundak yang sakit, pusing, serta mudah lelah. Berlebihnya kolesterol juga akan menghambat sirkulasi darah karena terjadi penyempitan pembuluh darah. Akibatnya jantung untuk bekerja memompa darah lebih keras agar darah mengalir secara normal. Efek samping yang dirasakan oleh penderita adalah rasa sakit di jantung dan terkadang merasa berdebar-debar seperti orang panik. Benarkah kolesterol hanya bisa disembuhkan dengan obat? Faktanya, cara utama untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah adalah melalui diet atau pengaturan pola makan yang sehat, olahraga, dan pengobatan. Para ahli kesehatan menyarankan untuk menurunkan kolesterol secara alami, misalnya dengan mempertahankan berat badan sehat, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Mereka juga menyarankan agar kita mengkonsumsi makanan sehat dengan mengurangi lemak jenuh hingga kurang dari 7% dari kalori harian. Selain itu, olahraga dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Batasi konsumsi makanan yang digoreng, asup lebih banyak serat yang berasal dari sayuran dan buah, dan tingkatkan jumlah asam lemak omega 3 dengan makan ikan atau suplemen minyak ikan. Bila pengaturan makanan dan olahraga saja tidak cukup menurunkan kolesterol Anda, dokter kemungkinan akan merekomendasikan pemberian obat.
Risiko tinggi kolesterol bisa berperan sebagian dalam perkembangan diabetes tipe 2. Kolesterol baik atau HDL dengan angka di bawah 35 mg per desiliter atau mg per dl merupakan salah satu faktor risiko diabetes. Faktor risiko lain adalah kelebihan berat badan, memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, jarang berolahraga, dan memiliki tekanan darah tinggi. Diabetes tipe 2 seperti risiko tinggi kolesterol bisa diam-diam dan tak bergejala. Biasanya orang baru tahu memiliki penyakit diabetes setelah mengalaminya. Pelajari risiko diabetes Anda. Lakukan pemeriksaan gula darah puasa bila Anda mengalami kelebihan berat badan. Selanjutnya adalah fakta jika rokok dan alkohol bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Alkohol dan rokok bisa mengubah kadar kolesterol dalam darah. HDL atau kolesterol baik bertanggung jawab mengumpulkan kelebihan LDL atau kolesterol jahat dalam aliran darah dan mengangkutnya kembali ke hati untuk dibuang. Bahan kimia acrolein dalam asap rokok dapat merusak HDL sehingga mengganggu tugasnya dalam mengumpulkan kolesterol jahat. Penurunan kadar kolesterol baik memungkinkan LDL untuk menumpuk dan bergerak bebas dalam aliran darah. Akumulasi dari kolesterol jahat akan menyebabkan penumpukan plaque pada dinding arteri yang kemudian mengeras dan menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nikotin dan karbon monoksida dalam rokok juga mempercepat akumulasi kolesterol dan penyempitan dinding arteri. Hal ini menyebabkan pembentukan gumpalan yang dapat menghalangi aliran darah ke jantung atau otak sehingga mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Lalu benarkah jika kolesterol rendah juga sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan? Bagaimana mungkin anak berusia 2 tahun bisa terkena kolesterol? Temukan jawabannya setelah jeda berikut.